Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya alhamdulillah masih turun kepada kita yaitu hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita alhamdulillah bisa beristiqomah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melalui kajian atau talabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulan ini menjadikan satu wasilah kita semua mendapatkan keridhaan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berjalannya waktu mungkin kita pun akan merasa bosan, maka saya mengingatkan kembali, niatkan setiap langkah kita terutama untuk mencari ridha Allah dalam talabul ilmi lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dalam arti benar-benar bisa menghadirkan Allah di dalam hati. Kalau benar kita lillah, niat karena Allah, pasti tumbuh semangat, motivasi, cinta kita untuk mencari ilmu, karena kita pengen dijadikan hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah, yaitu dengan ibadah dengan diiringi dengan ilmunya. Karena kalau ibadah dengan diiringi dengan ilmu, kita pun akan merasa pede, merasa saya percaya diri, kita pun akan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan, saya ingatkan kembali, kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, niatkan talabul ilmi yaitu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita sudah beres tentang masa tata cara wudu. Mungkin untuk pagi ini yaitu tata cara membasuh sepatu ya. Mungkin ini bab akan jarang kita temui, namun ketika kita melihat tragedi ini, mungkin kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah tidak asing atau tidak heran lagi gitu ya, mencari membasuh sepatu. Kenapa ada bab ini? Karena kan dulu Rasulullah SAW pun melaksanakan suci pakai sepatu dan melaksanakan sholat pun pakai khuf atau sepatu itu. Kalau sekarang mungkin jarang, karena dulu masjidnya pasir ya. Kalau sekarang udah enak, ada karpet, masjidnya enak. Jadi mungkin jarang kita akan melihat orang melaksanakan sholat pakai sepatu. Mungkin kalau ada, pasti petugas masjid akan melarangnya gitu. Namun takut kita nanti keluar kota atau kemana, ke daerah mana, atau kita pun mungkin suatu saat bisa melaksanakannya karena melihat masjid kotor, mungkin kita pun bisa, yaitu sholat memakai khuf atau sepatu. Nah, kita mulai kajian yaitu tata cara bersuci pakai sepatu. Wal kalamu muhitu bi usli yata'alaqu bin nazri fi sab'i masailin. Ini bab akan menerangkan yaitu berkaitan dengan kaki, membasuh kaki, yaitu yang memakai sepatu ada 7 masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fa'amal jawazu fafihi salah satu aqwalin. Pertama tentang bolehnya yaitu memakai khuf atau sepatu itu. Ada 3 qaul. Al-qaulu masyhuru annahu jaizun 'alal itlaqi. Yaitu qaul yang pertama masyhur para ulama, wa bi qala jumhur fuqaha amsar. Masyhurnya hampir berbagai negara para alim ulama ahli fuqaha itu yaitu jaiz 'alal itlaq, hukumnya menang mutlak, boleh secara mutlak ya. Itu hampir masyhur ulama berbagai negara pun, termasuk ulama masyhur yaitu yang 4 mazhab itu pun menyepakati bahwa hukum memakai sepatu ketika bersuci dan melaksanakan sholat pun jaizul mutlak, boleh secara mutlak. Wal qaulu tsani jawazuhu fi safari dunal hadar. Kalau yang kedua itu boleh ketika bepergian saja, namun ketika ada di kampung, di lingkungan itu tidak membolehkan, tidak jaiz.
Wal qaulu salis muni'a jawazu bi itlaqi wa huwa syadduha. Kalau kaul yang tiga itu yaitu mencegah bolehnya secara mutlak, maka ini asyadduha, kaul yang begitu syad atau janggal. Ya, kalau yang ketiga janggal. Jadi kalau ada orang satu saat memakai sepatu melaksanakan ibadah tahuro, bersuci atau sholat, kemudian kita tidak membolehkannya, itu kaul yang janggal atau syad. Wal aqawilu salasa murabiti anis sadri ula an Malik. Kaul yang ketiga itu yaitu dari jalur ulama-ulama salaf, dan ada juga yang jalur dari Imam Malik itu. Tapi murid-muridnya, kalau Imam Maliknya pun menyepakati tentang hukum jaizul mutlak, boleh secara mutlak. Wasabu fi ikhtilafi ma yazunu mim mu'aradatil ayatil wudil warid. Sabab terjadinya perbedaan pendapat karena menyangka kontradiksi antara ayatnya wudu pihak al-amaro bi ghusl arjulil lil asari, yaitu karena ada perintahnya membasuh kaki ya secara hadis allati wuridat fil masih ma'takhiru ayatil wudu, yaitu yang sudah terkumpulkan dalam asalnya harus dibasuh kaki karena memakai sepatu, akhirnya cukup dengan mengusap fil masih, ya cukup dengan mengusap sepatu. Ini jadi sepakat bahwa memakai sepatu dan cara membasuhnya itu dengan mashun, yaitu mengusap. Wa huwa madu Ibnu Abbas wa taja qali yajuju bi marahu Muslim annahu kana yujibu hadis Jair. Ada juga kaul yang ketiga itu yang tadi tidak membolehkan itu karena jalurnya dari katanya Ibnu Abbas, dan berhujjah bahwa kaul tersebut bolehnya itu atau mengusap tadi perkara tadi dengan Anau kana yujibu hadis Jarir. Dia pernah melihat hadis yang jalurnya dari Imam Al-Jarir, yaitu dengan kagum kepada Imam Jarir. Wa dalika annahu ruwiya annahu ra'an Nabi alaihi salatu wasallam yamsau alal khufaini. Dia melihat baginda Rasulullah SAW selalu mengusap dua sepatu itunya ketika tahuroh. Jadi artinya hukumnya boleh secara mutlak ketika orang mau melaksanakan tahuroh, tidak bisa susah untuk membuka sepatu, atau ketika melihat masjidnya itu kotor banget, kalau kita buka sepatu itu akan terkena najis. Itu yang masalah pertama tentang boleh hukumnya memakai sepatu. Itu udah masyhur ulama. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, wa amma tahdidu muhalafah ikhtalafu aidan fuqahal amsor, yaitu tata cara mengusap sepatu. Yang kedua, tadi mah boleh hukumnya memakai sepatu, sekarang tata cara mengusap sepatunya. Wa qala qaumun innal wajiba min dalika masuk a'lal khafi wa annal masihal batin a'ni asfalal khafi mustahabun. Ada sebagian kaul itu wajib hukumnya mengusap sepatunya itu atasnya saja. Kita sepatu atasnya saja ya Pak, atasnya. Kemudian kalau yang bagian bawah menurut kaul tersebut a'ni asfalal khafi mustahabun, hukumnya diharuskan saja, mustahab itu ya, diharuskan, dianjurkan kalau bagian bawah sepatunya. Ini kaul mana? Wa Malik wa Ahmad man ra'a hada asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Jadi kalau beliau-beliau itu mewajibkannya dalam membasuh sepatu itu atasnya saja, jadi bawahnya bahasanya mustahab, diharuskan. Jadi bukan sunat, mustahab, diharuskan gitu. Hampir mendekati dengan hukum wajib gitu. Dan kalau secara logika pun malahan penting kalau yang bawah, takut menginjak najis. Wa huwa madhhabu Ibnu Nafi min ashabi Malik, ada juga jalur dari Ibnu Nafi, beliau adalah sahabat Imam Malik. Wa minhum man aujaba masalu duhuri faqat wa lam yustahab masaul butun. Kalau menurut Ibnu Nafi yang wajib itu atasnya, kalau yang bawah
tidak apa-apa, jadi tidak diharuskan. Kalau secara logika sebetulnya bagus yang bawah ya, karena takut menginjak najis. Namun karena untuk tata caranya itu tidak apa-apa yang atasnya saja. Karena dia melogikanya katanya mungkin ketika berjalan pun akan terkena kotor lagi. Terus wahwa madhabu Abi Hanifah wa Dawud wa Sufyan wa Jamaah, dan beliau pun masih ada jalur dari Abu Hanifah, Imam Dawud, Imam Sufyan, dan golongan yaitu sebagian ulama. Wasyadu ashabu pokola innal wajiba masahul batin awil a'la ayyuhamal masahun. Nah, ada juga ini mah kalau janggal. Wajibnya itu mau atasnya saja, mau bawahnya saja, terserah milihnya gitu. Jadi dia tidak mempunyai i'tikad atau patekadan yang mewajibkan, jadi kayak mang-mang gitu, mau atasnya saja terserah, mau bawahnya saja. Ini kaul yang janggal gitu ya. Jadi tidak, kalau bisa tidak boleh diikuti. Kalau ketika suatu saat terjadi kepada kita, bagusnya itu yang kaul pertama itu. Jadi bahasanya wajib yang atas, karena itu kan termasuk kemarin wajibnya itu bersuci kaki, terutama sepatunya minimal wajibnya menutupi ini mata kaki ya. Yang diantara yang bersuci itu atasnya kan, kemarin waktu kaki itu atasnya itu kan udah hukum wajib. Nah, untuk masalah bawah itu mustahabun hukumnya, disunatkan saja, mustahabun diharuskan saja. Wasabu ikhtilafat tu'aridul asa wa dzalika wa tasbul masli bil ghusli wa dzalika anna dzalika asaru muta'idun ahaduma hadisul Mughirah masalul alal khufi wa batinah. Beliau mengatakan tentang wajibnya mengusap terutama masalah yang atas dan yang bawah, ada yang mengambil dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang mana annahu sallallahu alaihi wasallam masa alal khufi wa batinihi. Rasulullah pun selalu mengusap atasnya sepatu dan bawahnya sepatu. Wal akhiru hadis, adapun hadis yang lain, lau kana dinu bi ra'yi lakana asfalul khafi aula bil masi min a'lahu. Jadi ada juga hadis yang lain, seandainya kalian bijak dalam pemikiran, terutama dalam melaksanakan agama yang lurus, mungkin akan bukti bahwa yang bawah itu lebih utama daripada membasuh yang atas. Faqad ra'aitu Rasulullah SAW yamsau ala zurihi khuffaihi. Jadi kata Rasulullah pun kalau dari jalur yaitu Sayyidina Ali, bahwa kalau kita secara logika kayak tadi saya sudah sebutkan, mungkin yang bawah itu lebih utama diusap atau mau sebetulnya di sini mashun, bukan dibasuh ya, diusap. Itu lebih utama daripada yang atas gitu kalau secara logika mah. Namun tetap ulama itu yang mewajibkan membasuh yang atas, kalau yang bawah itu mustahab, diharuskan saja. Mau hadis yang pertama mangga, hadis yang kedua mangga. Kemudian al-mas'alatus salis, masalah yang ketiga, wa amma nau'u mahalul masah fa innal fuqaha qailin bil masih ittafaqu ala jawazil masih alal khufaini. Ini tentang kaos kakinya ya, kaos kaki. Waqtalafu fil masih ala zarubain. Perbedaan pendapat para alim ulama tentang masalah membasuh dua kaos kaki. Fa'ajaza dzalik qaumun wa mana'ahu qaumun. Ada yang membolehkan sebagian kaum, ada juga yang menyegah tentang mengusap kaos kakinya. Wa miman muni'a dzalik Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Yang tidak membolehkan itu yaitu siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah. Tidak usah kaos kakinya. Ya, takut basah atau yang lainnya ya. Kaos kakinya nggak usah diusap pakai air. Wa miman ajaza dzalik Abu Yusuf wa Muhammad sahiban Abi Hanifah wa Sufyan Ats-Tsauri. Tapi menurut yang tadi Abu Yusuf, terus
dan sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad, Abi Hanifah, wa Sufyan Ats-Tsauri harus juga untuk penyempurnaan kalau untuk kata-kata beliau. Jadi tinggal memilih ketika kita pakai sepatu dan kaos kaki, untuk masalah kaos kakinya terserah mau diusap mangga, mau apa, mau tidak pun tidak apa-apa. Tapi kalau kita beriktikaf dalam satu imam, ada istilah ilmu fikih itu tidak boleh talfek. Dari awal kita mohon maaf mau mengambil mazhab Syafi'i, ketika kita tahu dari misalnya mazhab Syafi'i, kita pun harus mengikuti. Ketika terakhir pun sama, dan sholat pun sama. Mau Abu Hanifah mau Imam Malik enggak. Kebetulan saya jalurnya Imam Syafi'i, maka saya pun ketika kalau kita ya sholatnya pakai sepatu, saya pun tidak mengusap kaos kakinya. Gitu. Kalau misalnya ada yang mengusap, berarti harus dari awal tidak boleh memakai dua imam, harus satu imam ya, istilah fikih talfik. Jadi kalau bisa tidak boleh talfik. Terus waqtilafu aidon fiha yuqasu alal khuffi ghairu amhiya ibadah la qiyas 'alaiha wa la yata'adda biha mahlu apa man la yasihu indaul hadis lam yuballighu. Jadi adanya perbedaan pendapat yang tadi gitu, karena ada yang mengatakan kalau pakai kaos yang diusap kaos kaki itu bisa basah, bagi kaul yang menguatkan kalau yang mengusap kaos kakinya itu untuk penyempurnaan membasuh khuf atau sepatu, tujuannya itu ke kaki juga. Itu masalah ketiga, yaitu tentang membasuh kaos kaki. Mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat, wa amma sifatul khuf, bagaimana bentuk sepatunya. Fa innahum ittafaqu ala zawajil masahi alal khuffi sahihi. Sepakat para alim ulama untuk masalah sepatu yang baru, yang bagus, tidak robek. Itu sepakat ulama itu cukup dengan apa? Mengusap masuk ya. Kalau ada yang robek nanti ada kaul yang gosok dengan membasuh. Nah, kalau sepakat ulama kira-kira sepatu kita masih baru, bagus, tidak robek, maksudnya baru itu cukup dengan mengusap. Waqtilafu fil makharik, tuh ada pendapat para alim ulama dengan kalau sepatunya robek, jelek. Faqala Malik wa ashabihi, kalau menurut Imam Malik dan sahabat Imam Malik, yamsihu alai idza kana al-kharqu yasiron wa haddada wa yamsihu alai idza kana al-kharqu yasiron, kalau seandainya robeknya sedikit cukup dengan diusap. Kalau robeknya banyak tetap harus digoslun, dibanjur ya, dikumbah walaupun dengan sepatu-patunya. Tapi kalau secara logika mah kita enaknya dibuka sepatu tetap ya kalau keadaan robek. Ini kalau kita tetap tidak mau membuka sepatu, sulit benar sepatu tersebut, kita pun akan melaksanakan sholat misalnya, atau misalnya waktunya sudah benar-benar mepet dan keadaan sepatu kita robek, besar robeknya, wajib dibasuh, tidak boleh diusap kalau robek besar. Nah, kalau wahaddada Abu Hanifah bima yakunu zahiru minu aqallu min salasti asabi. Kalau menurut Imam Abu Hanifah mah robeknya diukur, ada batasannya 3 jari. Ya, sebesar ini 3 jari robek sepatunya. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian waqala qaumun yajuzul masahu alal khaffil munkharab madama yusama khaffan wa intafahasha kharquhu wa intafahasha kharquhu wa mimman ruwiya anhu dzalika sauri. Ada juga yang bilang, walaupun robek yang penting itu disebut sepatu saja, maka cukup diusap, gak boleh itu dibasuh, itu cukup diusap asal itu disebutkan sepatu. Itu menurut Imam Ats-Tsauri. Wa muni Asy-Syafi'i, kalau Imam Syafi'i menyegah ayyakuna fi maqdil khaffi kharqu yadhuru minhul qadam walau kana yasiran fi hadil qaulaini anhu. Kalau menurut Imam Syafi'i mah yang robeknya itu depan sepatu, yang kelihatan jari-jarinya, jari kakinya kelihatan, itu harus goslun, dibasuh. Kalau misalnya tidak kelihatan depannya, jari-jarinya misalnya yang belakang atau tengah-tengah ini ya, tengah-tengah kaki robeknya,
Menurut madzhab Syafi'i cukup dengan mashu, yaitu dengan mengusap, yaitu atau bentuk sifatnya sepatu. Kalau misalnya sepatunya baru bagus, cukup dengan mashun, yaitu dengan diusap. Kalau seandainya robek, itu tadi berbeda pendapat. Kalau jalur saya robeknya, kalau kelihatan jari-jarinya atau jari kaki, maka itu wajib dibasuh. Kalau seandainya tidak kelihatan jari kakinya, robeknya di belakang, itu cukup dengan apa? Dengan mengusap. Kemudian al-mas'alatul khamisata, masalah yang kelima, wa ama tauqitu fa innal fuqaha aidan ikhtilafu fi, yaitu batasan suci dengan mengusap. Ya. Wara'a Malik anna dzalika ghairu maktub. Maksudnya yang di waktu itu, batasan waktunya, kalau mengusapnya pasti seluruhnya. Batasan waktu. Wara'a Malik anna dzalika ghairu maktutin. Kalau pandangan Imam Malik bahwasanya waktunya sucinya itu sepatu itu tidak ada waktunya. Wa inna labasal khufainal yamsu alaihima ma lam yunazzihuma aw tusibahu jinabah. Selagi itu dalam keadaan tidak batal wudu atau kita terkena junub, ya. Kalau kita junub tetap sepatu itu harus ketika mau berwudu tetap diusap kembali. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Syafi'i illa anna dzalika muqaddam. Kalau menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, yaitu tetap ada masanya, ada waktunya. Wa sabu ikhtilafin ihtafil asar fi dzalika wa dzalika nuwaruda fi dzalika salah satu hadis. Terjadinya perbedaan pendapat karena ada salah satu hadis. Yang pertama hadis dari jalur Sayyidina Ali, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasati ayamin walayaliyahunna al-musafir wa yauman wailatan lil muqim. Pertama jalur hadis Sayyidina Ali bahwasannya Rasulullah SAW pun ada waktunya, yaitu sebanyak 3 hari 3 malam sucinya sepatu sesudah diusap, sudah tohurah, sudah dibersihkan. Jarak waktunya 3 hari 3 malam bagi yang bepergian, dan waktunya sehari semalam bagi orang yang diam di kampung, di tempat. Kharajahul Muslim, yang mengeluarkan yaitu hadis Imam Muslim atau riwayat Imam Muslim. Wasani hadis Abi bin Imarah, kedua hadis jalur dari Abi bin Imarah annahu qala ya Rasulullah amsau alal khaffi. Apakah saya cukup dengan mengusap sepatu saya? Qala, berkata Rasulullah, na'am, enggak, atau silakan. Qala yauman, qala waktunya sehari. Kata itu siapa? Abi bin Imarah, kata Rasulullah, qala na'am, ya. Wa yaumaini, kalau 2 hari gimana? Qala na'am, maka. Qala wa salasatan, kalau 3 kali gimana? Qala na'am, silakan. Hatta bala gosakan, sehingga sampai 1 minggu. Summa qala amsah ma badalaka, kalau sudah 1 minggu artinya sesukamu harus diusap. Makanya Imam Malik mungkin mengambil dari jalur ini, itu ya tidak ada waktunya. Tapi tidak mungkin sih kalau kita misalnya tidak dalam waktu seminggu misalnya, atau 3 hari lah, jangan sehari juga nggak apa-apa, pasti kita pun akan batal wudhu. Jangan dulu 3 hari, 1 hari pun pasti ada batal wudhu ya, diantaranya apa? Baul, kencing, atau goit, pasti kita kan BAB kan. Itu pasti membatalkan wudhu. Artinya ini cuma isyarat saja, seandainya kita kuat 3 hari tidak batal wudhu, itu pun masalah sepatu sah, gitu ya, misalnya kuat, tidak tidak melaksanakan pembatalan wudhu. Kemudian itu masalah kelima tentang jangka waktunya sucinya itu khuf atau sepatu. Al-mas'alatus sadisah, masalah yang keenam, wa amma syaratul masyi alal khufaini, syarat mengusap 2 sepatu. Bahwa antakuna rijlani tahirataini bi tahuril wudu'i wa dzalika syai'un mazmu' alai illa khilafan syadan. Sudah tidak ada perbedaan pendapat ketika kita mau memakai sepatu wajib dalam keadaan apa? Suci, sudah berwudu ya. Jadi itu tidak lagi ada perbedaan pendapat. Jadi sebelum memakai sepatu kita harus berwudu dulu gitu.
sebelum memakai sepatu. Artinya kan dalam keadaan suci. Walaupun syaddan, ada yang janggal gitu. Nah, sudah berwudu, kemudian misalnya gimana ketika sudah memakai sepatu batal, wudunya masih masih apa? Masih dalam keadaan suci, tidak batal. Kan kalau tadi ketika belum pakai sepatu itu kita apa? Sudah berwudu, otomatis suci. Kemudian ketika berjalan, mau melaksanakan sholat, waktunya jarak lama lah. Pagi-pagi kita sudah berwudu, duhur kan mungkin lama, ada sampai berapa jam dari pagi itu? 4 jam atau 5 jam lah. Tapi belum batal wudunya. Apakah sepatunya wajib dimashun, diusap atau tidak? Sedangkan kita sudah berwudu. Yaitu tetap masalah sepatu itu enaknya untuk penyempurnaan di mashun, diusap. Ada juga sebagian kau tadi yaitu tidak usah, karena kita pun sudah sudah dalam keadaan suci, kan takut menginjak najis, itu terserah. Makanya itu untuk penyempurnaan itu wajib di mashun, diusap gitu. Kalau sekarang enaknya sih katanya yang bawa itu digoslun kalau secara akal sekarang, tapi karena ini perintahnya Rasul pun mengusap dan utamanya mengusap, ya udah diusap aja itu dengan dikocorkan lain, sama seperti goslun. Kemudian yang terakhir masalah sabi'ah, masalah sabi'ah, masalah yang terakhir yang ketujuh, fa amma nawaqidu hadi toharoh, yaitu tentang pembatalan masalah mashun, ya, batal masalah mengusap sepatu. Fa innahum ajma'u ala anna nawaqidul wudu'i bi ainiha. Sudah sepakat para alim ulama bahwa yang membatalkan wudu otomatis mengusap sepatu pun itu batal gitu. Waqtalafu hanazal khofi naqisul hadits tohoro amla. Namun waqtalafu yang menjadi perbedaan pendapatnya itu ketika membuka sepatunya. Ya, sudah sepatu, udah wudu, ketika kemudian kita pengen membuka sepatu. Naqidun li hadits tohorati amla, apakah bisa batal wudunya atau tidak? Nah, ini di sini perbedaan pendapatnya. Kalau misalnya tadi pembatalan wudu sama dengan mengusap itu sudah sepakat, yang menjadi perbedaan pendapatnya ketika kita mau melepas sepatu. Wa qala qaumun inna naza'ahu ghuslu qudamaihi fa taharatuhu baqiyah. Sebagian kaum mengatakan ketika kita mencabut sepatu itu yaitu harus dicuci kembali kakinya. Wa illam yugsal huma wa shola ada shola ba'dal ghusli qudamaihi. Seandainya tidak membasuh kaki pada sudah wudu pakai sepatu, batal wudu, ya, kita melaksanakan wudu lagi dengan mengusap tadi sepatu. Mau melaksanakan sholat, dibuka sepatu. Ketika wudu pakai sepatu, mau melaksanakan sholat dibuka sepatu, kemudian tidak membasuh lagi kaki. Apakah itu sah melaksanakan sholatnya? Nah, sebagian ulama ada kembali lagi butuh disucikan lagi si kakinya, jadi tidak sah dalam bersucinya. Ya sudah, misalnya kita ketika wudu pakai sepatu, paham ya? Wudu pakai sepatu. Nah, mau melaksanakan sholat, ketika mau melaksanakan sholat dibuka sepatu, wudu pakai sepatu. Nah, wajib kita membasuh kakinya, itu ya, tidak boleh langsung melaksanakan gitu. Apakah harus wudu lagi kembali? Nah, ini sebagian pendapat ada nih di sini nanti ke depannya. Wa miman qala bidzalika min wasabi wa syafi wa daifa illa malikan ra'ano in kharaja dzalika isnafa. Wudu artinya tidak usah di sini, tidak usah wudu kembali. Jadi cukup dengan membasuh kaki, ya. Jadi juga usah diulang lagi dari awal, cukup membasuh kaki saja. Ya. Wudu wa qala qaumun taharatu baqiyah hatta yadasa hadasan yang kudul wudu'a walaysa alaihi ghuslun. Ada juga sebagian kaum itu
mensucikan apa ketika dibuka dan hadas kembali ini mah. Jadi ini mah apa wudhu kembali gitu ya. Jadi dari awal ketika sudah wudhu kemudian mau melaksanakan sholat karena tadi cina kira-kira kurang sempurna, akhirnya wudhu lagi kembali. Ketika wudhu awal mah dicukup apa memakai sepatu itu dengan mengusap. Mau melaksanakan sholat dibuka. Akhirnya sebagian kaum harus wudhu lagi dari awal. Apa alasannya kaum tersebut mengatakan begitu? Karena dia menekadkan bahwa kemarin kan ada syaratnya wudhu itu berturut-turut, ya, berturut-turut. Jadi artinya berturut-turut itu harus pas dari apakah mau pakai sepatu atau tidak. Itu yang mewajibkan kemarin rukunnya ya. Jadi intinya wudhu kembali. Ada juga yang mensunahkan, bukan bahasa tertib tapi mutawaliyah kemarin kan ya. Kalau dari madhab saya kan sunat. Ketika wudhu kembali, artinya ketika sunat itu tidak apa-apa, tidak diulang kembali, cukup dengan membasuh kaki. Itu ya, paham? Jadi ada yang wudhu kembali ketika dibuka sepatu, ada juga ketika dibuka sepatu itu apa? Tidak usah. Kalau jalur saya tidak usah karena kemarin dalam syarat sahnya wudhu berturut-turut itu hukumnya sunat. Itulah perbedaan pendapatnya. Kalau mewajibkan kemarin mutawaliyah berturut-turut dalam syarat sahnya wudhu, diantaranya jalur Imam Malik ya, kemarin mewajibkan, maka wajib ketika buka sepatu itu wudhu kembali. Itu. Maka barangkali ada pertanyaan tentang masalah ya? Saya jelaskan dikit ya Pak. Ya. Jadi Bapak-bapak, khuf itu sifat sepatunya seperti kaos kaki terbuat dari kulit. Ya. Cuman ketika dibawa jalan lama itu dia nggak sobek. Jadi bentuknya bukan sepatu seperti sepatu sekolah, bukan. Jadi bawahnya memang seperti halus gitu, sehingga bisa diusap, bisa dibasuh. Jadi bentuknya itu seperti kaos kaki, cuma terbuat dari kulit. Kalau kita sering kemarin itu pakai sleting, Pak. Ya. Jadi bentuknya nggak seperti sepatu umumnya, seperti kita dipakai jalan-jalan lari gitu, kuat nggak. Jadi bentuk kufain itu seperti kulit, ya, kaos kaki tapi bentuknya kulit gitu, tebal. Ya, itu disebut kuf itu di situ. Sehingga kenapa bisa dibawa ke masjid, bisa dipakai sholat, dan biasanya orang yang pakai kuf itu terjadi ketika cuaca dingin, sangat dingin, ekstrim. Nah itu diperbolehkan. Nah tadi pemakaian kuf itu ada beberapa cara. Yang pertama pendapat pertama untuk orang yang mukimin di rumah, seperti kita di masjid sendiri, ini 1 hari 1 malam dibolehkannya. Nah, boleh lebih dari 1 hari. Tapi kalau untuk musafir itu boleh 3 hari minimal. Ya. Bahkan tadi ada yang pendapat yang seminggu ya. Yeah. Jadi untuk yang bepergian boleh sampai seminggu. Ya. Caranya gimana cara pakai kuf itu? Cara pakai kuf itu dalam keadaan suci dulu. Kita punya wudhu dulu, baru dipasang kuf. Nanti kalau bapak-bapak kentut, misalkan bakal ataupun habis kencing mau wudhu lagi, nggak usah dicopot si sepatu itu tuh, cukup diusap aja atasnya, ya. Kecuali hadas besar, junub, ya. Nah itu harus diwajibkan mandi. Nah itu baru batal nanti pemakaian kufnya, diulang lagi. Misalkan habis mandi junub nih, wudhu lagi, wudhu dalam keadaan suci, pakai lagi kufnya. Jadi selama hadas kecil tidak membatalkan. Ya, misalkan kencing, kentut tidak membatalkan memakai sepatu kulit tadi. Ya. Nah, tapi kalau hadas besar itu membatalkan, ataupun dicopot dengan sengaja. Nah, dicopot itu bisa membatalkan. Jadi bolehnya kalau untuk di rumah di tempat sendiri 1 hari 1 malam, untuk yang bepergian minimal 3 hari itu batasnya. Nanti kalau batal ulang lagi dari awal, itu dulu cara makainya. Dalam keadaan suci baru dipasang kufnya. Nah, nanti kalau hadas besar batal karena wajib mandi. Gimana caranya pakai lagi? Nanti wudhu lagi dalam keadaan suci baru dipakai. Ini yang tidak membatalkan hadas kecil aja. Hadas kecil kencing tentu tidak membatalkan, tidak usah dicopot. Tapi kalau hadas besar jadi bentuk sepatunya itu seperti kaos kaki Pak ya. Yang saya tahu itu pernah belajar tuh bukan seperti sepatu yang ketika dipakai di luar gitu, injek-injek tanah itu enggak. Jadi bentuknya seperti sepatu kaos kaki tapi tebal dari kulit. Bahannya itu dan kuat dipakai jalan lama tuh kuat, nggak sobek. Itu aja Ustaz.
Jadi Ya. saya jangan baca terus supaya tidak bingung. Ya. Seperti apa sih bentuk sepatunya? Oh iya, itu lupa. Sepatu bola, sekolah gitu. Jadi Iya. sekolah ekstrim kalau dibawa ke masjid itu gitu kesannya. Syukron, Ustaz. Bagus itu. Seharusnya dari awal ya. Lupa saya untuk mendetilkan bentuk sepatunya. Emang ada dari awal pun. Itu diantaranya itu, yaitu berbentuk kaos kaki. Namun ya tadi kayak Ustaz, terbuat dari kulit ya. Itu syukron Ustaz. Bagus untuk penjelasan. Barangkali ada pertanyaan yang lain? Ya. Waktu musim COVID Ya. itu semua Tertutup. ada kewajiban dari menghilangkan kesehatan. Ya. Itu mungkin ada yang lama, ada yang beberapa hari. Ya. Itu nggak dicopot-copot itu. Ya. Itu bagaimana penanganannya? Lalu tentara perang atau tentara latihan. Iya. Sepatunya bukan yang diceritakan itu. Ya. Itu sepatu kulit. Nah, itu bagaimana? Nah, untuk tadi kan ada kaul, terutama yang paling bawah itu Pak ya, yang seperti tentara itu. Bisa dikategorikan itu kalau misal benar-benar darurat kita tidak bisa dibuka. Ya, itu. Itu kan yang tadi kata Ustadz itu hub itu yang berbentuk apa? Kaos kaki. Namun ini mau berbentuk kayak tentara itu bisa. Tapi yang paling abdolnya itu ketika apa? Dibasuh yang bawahnya. Abdolnya itu. Ya, untuk menjaga menghilangkan najis. Kalau yang kayak Ustadz tadi cukup dengan diusap bentuk sepatunya. Walaupun sah Pak. Ya, itu sepatu tentara itu kan menutupi mata kaki. Ya, itu tuh kayak kategori gitu. Kalau betul-betul susah untuk dibuka dalam darurat gitu. Kalau misalnya bisa ya sempurna itu dibuka. Nah, seperti masalah COVID itu kan tadi ada, kalau misalnya dalam keadaan jinabah, hadas besar, dan di sini pun sama. Kalau dalam keadaan jinabah, bahayanya. Kalau misalnya cuma melanggar hadas-hadas kecil, ya seperti beda yang lainnya, itu bisa dengan menggunakan diusap saja. Jadi nggak usah dibuka gitu, diusap berwudu dan yang lainnya. Gitu. Ketika yaitu memakai huf, biasanya kalau wudu. Kalau dalam pakai apa? Pakai seragam COVID biasanya dibuka kembali Pak ya semuanya. Ya, syukran. Tak gitu Pak ya. Kalau masalah yang sepatu tentara itu bagusnya bahwa itu dilanjur gitu. Yang menuju perang darurat. Darurat ya. Waktunya apa di batas latihan itu. Ya. Bisa Pasti dalam keadaan darurat ya Pak ya. Siap. Di Jarama Pak, menurut latihan tentara Ada yang ngejama itu tuh biasanya. Terus barangkali yang lain. Paham Pak Haji yang tadi? Pak Haji, paham yang tadi? Dan enggak? Masalah hub. Udah cukup? Ya, alhamdulillah. Enggak kalau Pak TKM, alhamdulillah kalau sudah cukup. Mudah-mudahan sekali lagi kita terus diberikan kesehatan, keistiqomahan terutama dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam thalabul ilmi, tidak merasa bosan. Dan mohon maaf para jamaah untuk mulai minggu depan mungkin saya bisa seminggu 2 hari Pak TKM, yaitu hari Minggu sama Senin karena ada ya kegiatan lain. Mohon maaf, mudah-mudahan sekali lagi para jamaah selalu diberikan istiqomah untuk mencari ridha Allah, yaitu dengan thalabul ilmi. Maka kita tutup ini kajian dengan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami. Itu.